Minggu pagi, beberapa wanita pergi untuk mengurapi jenazah Yesus dengan rempah-rempah. Mereka tahu ada batu besar menutupi pintu masuk kubur itu dan tidak tahu bagaimana cara memindahkannya. Ketika mereka tiba, tampaklah batu itu sudah terguling. Tubuh Yesus sudah tidak ada, dan ada malaikat di kubur itu. "Yesus hidup," kata para malaikat itu. "Pergilah, beritahu murid-muridnya." Wanita-wanita itu memberitahu para murid. Petrus dan Yohanes lari ke kubur Yesus untuk melihat. Yang mereka temukan hanyalah kain kafan pembungkus mayat Yesus. Mereka pulang dengan kebingungan. Suatu hari, para murid berkumpul di sebuah ruangan. Mereka sedang membicarakan apa yang terjadi ketika Yesus menampakkan dirinya kepada mereka. Mereka sangat ketakutan. Mereka menyangka dia hantu. "Jangan cemas," kata Yesus. "Lihatlah tangan dan kakiku. Ini aku. Sentuh saja. Ayo, sentuhlah. Kalian tidak bisa menyentuh hantu. Dan hantu juga tidak makan. Sedangkan aku lapar sekali." Yesus pun makan ikan. Lalu ia mengajar mereka. Firman Tuhan dalam kitab suci amat jelas. Katanya, Mesias harus menderita dan mati, lalu dibangkitkan dari kematian. Sekarang, beritahu seluruh dunia apa yang telah kalian saksikan. Biar semua orang tahu dosa-dosa mereka akan diampuni bila mereka mencari Tuhan. Semua ini dapat terjadi karena apa yang telah kulakukan.
Shalom adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar? Semuanya pasti sehat. Nah, hari ini kita mau bersuka cita bersama, kita mau beribadah Paskah. Kita sebelumnya mau berdoa dulu. Mari kita akan lipat tangan, pejamkan mata bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Hanya di dalam tangan-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan menyerahkan ibadah Paskah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Sebelahnya Kak Indah, ada Kak siapa ya? Kak Indah. Loh, Kak Catherine kok sedih? Iya, kenapa sedih. Kak Catherine? Soalnya Tuhan Yesus mati di salib. Terus banyak orang yang gak suka sama Tuhan Yesus. Aku jadinya sedih Kak Indah. Terus Tuhan Yesus juga disiksa sama mereka. Nah, Kak Catherine gak usah sedih. Terus gimana? Kak. Aduh aku mau nangis. Gak usah sedih ya. Karena Tuhan Yesus itu sayang sama Kak Catherine, untuk sama Kalau adik-adik sayang yang adik-adik ada juga ya? yang ada di rumah. Semuanya Iya. gak usah sedih ya. Karena hari ini adalah hari di mana Tuhan sudah mau naik ke surga dan di surga. Jadi kita harus sukacita ya Kak? Iya, Oh, betul. ya sudah. Berarti bukan hanya Kak Catherine yang sukacita, adik-adik di rumah juga harus Iya, sukacita ya. adik-adik semuanya bersukacita. Tersenyum, coba senyumnya dilihat. Senyum. Dilihat adiknya, mamanya, papanya, kakaknya yang ada di sebelahnya ya. Semuanya harus senyum. Iya, Harus senyum ya. sukacita. Mau bersukacita bersama? Mau dong Kak Indah. Iya, kita mau bersukacita bersama. Oh, sukacitaku. Yo. Nyanyinya tersenyum ya. Semuanya memuji Tuhan yang ada di rumah. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacita, Loncat.
jadi sukacita lagi nih Kak Indah. Gitu dong. Kita harus bersukacita. Iya, Kak Indah percaya nggak kalau Kak Indah itu anaknya raja? Loh, ya percaya sekali Kak Catherine. Adik-adik percaya nggak kalau kita semua itu adalah anak raja? Yang percaya boleh sama-sama tepuk tangan yang paling kencang. Ya, kita sambung lagu selanjutnya ya. Kita adalah anak raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Nyanyian, hatiku baru nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Tuhan, Tuhan, dialah Raja, Raja. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan, Haleluya. haleluya, puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan, Haleluya. haleluya. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja sekarang. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, Haleluya. haleluya, haleluya, puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan. Haleluya. Aku anak raja, aku anak, tunjuk temannya. Kau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan, Haleluya. haleluya, puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan, haleluya. Amin. Kalau kita anak raja, Kak Indah anak raja, semua anak raja, berarti kita harus bahagia. Tapi Kak Indah, tadi kan Kak Indah bilang, mari kita merayakan Paskah. Adik-adik tahu nggak sih Paskah itu apa? Kak Indah, Paskah itu apa? Aku kok nggak tahu ya. Oke, Kak Catherine, Paskah itu adalah siapa yang mau tahu? Tahu? Nah, Kak Catherine pengen tahu, Kak Indah Yang kasih pengen tahu. tahu Paskah itu apa? Ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan dulu. Oh, kirain- Jawabannya ada di firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Oke, kirain Kak Indah yang mau kasih tahu. Nanti ada Kak Marlon yang Oke, mau oke. menjelaskan kepada kalian semua apa sih Paskah itu. Supaya jelas ya Kak ya. Iya, supaya jelas dan sejelas-jelasnya. Biar nggak tanya-tanya lagi ke Iya. kakak-kakak sekolah minggunya WA. Kak, Paskah itu apa? Nanti dijelaskan sama Kak Marlon, ternyata kata Kak Indah. Jadi nanti biar Kak Catherine juga nggak tanya-tanya lagi. Iya, Oke, siap oke, ya mau mendengarkan Siap. firman Tuhan. Siap? Siap Kak Indah. Iya. Sebelumnya kita mau menyanyikan pujian yang mengatakan Yesus sahabatku. Karena hanyalah Yesus satu-satunya sahabat kita yang paling baik. Yang mampu menolong kehidupan kita.
Kita mau serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, sahabatku. Mari adik-adik yang ada di rumah, nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan sikap berdoa. Tidak ada yang buka mata, nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Padang Tuhanku sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Sahabatku, karena Engkau adalah sahabat kami. Kau Terima kasih Tuhan bagiku atas pengorbananmu. besar. Engkau telah mati bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Sahabat dan Haleluya, Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku. Kita nyanyikan sekali lagi. Yesus sahabatku. Terima kasih Yesus. Di bagiku besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai Ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Haleluya Yesus. terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih, Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah mati bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pengorbananmu Tuhan untuk kami bersyukur. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami ini anak-anak-Mu mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah kami. Yesus. Engkau mati menggantikan kami ya Tuhan, mengampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Dosa kami ya Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah mati bagi kami. Bahkan Engkau telah bangkit bagi kami semua, menyerahkan nyawamu bagi kami ya Bapa. Bapa, kami anak-anak-Mu saat ini mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kini saatnya Engkau hadir bersama-sama dengan kami, menjamah setiap hati kami yang rindu akan kasih-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati Kak Marlon yang akan membagikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, supaya firman yang Engkau taburkan menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Amin. Mari Kak Marlon. Ya, shalom lah. Kak Marlon suaranya kenceng banget ya. Makan apa nih Kak Marlon ya?
Oke, selamat Paskah. Kalian juga udah merayakan Jumat Agung ya. Jumat Agung itu kematian Tuhan Yesus. Ada yang bertanya ke Kak Marlon tadi, loh Kak, Tuhan Yesus kok matinya kalau hari Jumat tuh apakah bangkit hari Minggu itu 3 hari? Bukannya hitungan kan hari Kamis seharusnya matinya. Kak Marlon jelaskan kayak gini, kalau orang Israel itu ya, kalau mereka bekerja dari jam 3 sore sampai jam 6 itu dianggap 1 hari meskipun kerjanya cuma 3 jam. Jadi pemahaman orang Israel kalau kita udah masuk ya di hari itu meskipun kita mungkin mulai jam 4 sore ya atau mungkin jam 5 ke jam 6 ya itu udah dianggap 1 hari. Ingat enggak waktu ada tuan yang panggil para pekerja terus ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang, ada bahkan yang masuk sore ya. Terus mereka diberikan 1 dinar. 1 dinar itu upah untuk 1 hari. Itu maksud penjelasannya. Jadi Tuhan Yesus tuh mati memang jam 3 sore ya di hari Jumat dan bangkit pada Minggu pagi. Orang Israel juga kalau mereka udah bangun di hari pertama di pagi hari jam 6 itu mereka udah anggap itu 1 hari. Jadi Tuhan Yesus matinya Jumat Agung ya, Jumat sore. Itu mungkin sekedar pengetahuan. Sekarang kita mau tahu apa sih Paskah ya. Paskah kan kita tahu itu kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi lebih dalam lagi kalau adik-adik tahu bahwa Paskah, Kak Marlon lihat contekannya Kak Marlon ya. Paskah itu berbicara tentang kemenangan dan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Bukan tentang Tuhan Yesus bangkit saja, tapi lebih dari itu yaitu tentang kemenangan. Kemenangan atas apa? Kemenangan atas kuasa dosa, kemenangan atas ya perbudakan dari godaan setan ya, dari godaan iblis, terus keselamatan. Ini yang terutama kita diberikan keselamatan sama Tuhan Yesus ya. Jadi kalau kita nanti percaya kepada Tuhan Yesus, kalian udah percaya kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus datang atau mungkin ya mbah kalian sudah dipanggil oleh Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka diselamatkan, mereka masuk surga. Sekarang Kak Marlon mau jelaskan lagi, Paskah itu berbicara tentang apa? Seringkali kan kita Paskah itu telur ya, telur terus apa itu kelinci. Kelinci itu kebanyakan tuh kisah dari Inggris ya. Sebenarnya ya hubungannya dengan Paskah itu tidak, kalau Kak Marlon itu tidak ada ya, tidak terlalu terkait ya. Tapi ya nggak apa-apa lah karena kan kita merayakan Paskah. Bagi Tuhan itu tidak menjadi masalah. Telur juga seringkali menjadi ornamen di dalam Paskah. Ya kenapa telur? Karena telur itu awal dari kehidupan. Nah, kalau dihubungkan dengan Paskah, ketika Yesus bangkit ya, itu awal dari kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Tetapi yang Kak Marlon mau bahas, Paskah itu berbicara tentang 4 hal. 4 hal itu apa? 4 hal yang penting. Jadi ini kalian perlu ingat ya. Kalau kalian mau catat di rumah silakan. Kalau kalian mau tulis di HP silakan, atau kalian mau dengar sambil ngingat-ngingat nggak apa-apa ya. Yang pertama, Paskah itu berbicara tentang apa? Paskah itu berbicara tentang kisah penebusan. Nah, ini ada kaitannya dengan Jumat Agung. Kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib, mati saja, wah berarti karya Tuhan Yesus di bumi ini ya tidak ada gunanya. Nah, oleh sebab itu perlu bangkit. Makanya itu dinamakan Paskah. Jadi kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dikatakan sebagai kisah penebusan. Penebusan seperti apa ya? Jadi dulu kita diperbudak oleh dosa, untuk kita ditebus, kita diselamatkan, perlu Tuhan Yesus mati. Mati dan bangkit, itu dikatakan kisah penebusan. Jadi Paskah itu berbicara yang pertama tentang kisah penebusan. Terus yang kedua, Paskah itu berbicara tentang kisah kebangkitan. Kak Marlon baca ini ayat yang penting ya. Kenapa Paskah itu berbicara tentang kisah kebangkitan?
Kata Paulus, kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Waduh, coba lihat ya dalam 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 19. Ini Kak Marlon baca. Rasul Paulus katakan gini, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Wah, kalau Tuhan Yesus mati terus enggak bangkit, maka itu belum dikatakan kisah kemenangan atau kisah keselamatan atau kisah penebusan. Kak Marlon lanjut, kata Paulus, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus jika Kristus tidak dibangkitkan. Jikalau kita hanya hidup dalam hidup ini saja, menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang. Ya, paling malang dari segala manusia. Maksudnya kalau kita menaruh pengharapan saja pada kematian Tuhan Yesus, tapi Kristus tidak dibangkitkan, maka kata Paulus, kita paling malang ya. Sudah tinggal di Malang, terus percaya hanya pada kisah kematian, terus Tuhan Yesus enggak bangkit. Kata Paulus, kita paling malang dari segala manusia di bumi ini. Jadi yang kedua, Paskah itu berbicara tentang kisah kebangkitan. Yang pertama kisah penebusan, yang kedua kisah kebangkitan. Yang ketiga, yang perlu kita ketahui nih, yang perlu kita sama-sama pikirkan, yang perlu kita fokuskan. Paskah Yesus adalah pusatnya, bukan berbicara tentang kelinci, bukan berbicara tentang telur ya. Gak apa-apa, itu ornamen ya, itu perayaan kita ya. Tetapi jangan itu yang terutama. Kalau kamu pergi di Eropa, kamu pergi di Amerika, pas hari Paskah itu, wah, telur yang paling banyak ya digunakan ya, bahkan ada tulisan-tulisan tentang telur, tentang kelinci. Padahal Paskah kalau kita kembali ke Alkitab itu tentang Yesus, tentang Tuhan kita, tentang kisah penebusan ya, kisah kematiannya dan kisah kebangkitannya. Jadi adik-adik ingat ya, Paskah itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Soal kelinci, soal telur itu hanya ornamen untuk memeriahkan Paskah kita. Kalaupun mungkin kita nggak dapat telur nantinya, kalaupun nanti kita nggak bisa beli boneka kelinci, atau mungkin kita nantinya nggak bisa menghias kelinci di momen Paskah di hari Minggu, atau mungkin nanti ada acara sekolah ya, Paskah sekolah, nggak boleh sedih karena yang terpenting kita punya Tuhan Yesus. Jadi Paskah itu berbicara tentang Tuhan Yesus sebagai pusat. Yang keempat, yang terakhir, Kak Marlon gak panjang-panjang ya. Paskah itu berbicara tentang keteladanan Tuhan Yesus. Mungkin kalian bertanya, loh Paskah itu berbicara tentang keteladanan Tuhan Yesus, maksudnya apa Kak Marlon? Tentang ketaatannya Tuhan Yesus menjalankan misi. Kalian ingat kan, Tuhan Yesus datang ke bumi waktu lahir. Tahu gak tujuan Tuhan Yesus lahir di bumi ini, bahkan sampai dia melayani? Yaitu supaya dia mati di kayu salib, menyelamatkan kita. Dan Tuhan Yesus setia dari kecil ya, dia udah tahu ya, sudah terngiang-ngiang di pikirannya, saya pasti mati di kayu salib ya, saya pasti harus menanggung dosa manusia. Dan meskipun dia harus menjalani hidupnya 33,5 tahun ya, tidak sama sekalipun dia tidak melenceng ke kiri, melenceng ke kanan, dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Dia terus melakukan kehendak Bapanya. Jadi Paskah itu berbicara tentang keteladanan Tuhan Yesus dalam kesetiaannya menjalankan misi Bapanya. Apa yang perlu kita contoh dari keteladanan yang keempat ini, dari poin Paskah yang keempat ini, yaitu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus terus setia, kita harus terus percaya, kita harus terus yakin, kita harus taat kepada Tuhan Yesus. Kalian mungkin dengar berita minggu lalu ada bom ya, bahkan 2 hari lalu ada penyerangan teroris di Mabes Polri.
Wah, kok Kak Marlon waktu lihat sedikit takut ya. Tapi itu tidak membuat Kak Marlon, aku nggak mau datang ke gereja takut. Atau aku nggak mau pergi ke tempat yang berkerumun ya. Ya mungkin ada ketakutan, tapi Kak Marlon yakin Tuhan Yesus pasti melindungi. Selama kita taat, selama kita setia, Tuhan Yesus pasti melindungi kita. Kita terus percaya bahwa apapun yang terjadi, iman kita kepada Tuhan Yesus itu tetap kuat. Nah, jadi kembali lagi ya, yang pertama Paskah itu berbicara tentang kisah penebusan. Kisah kematian Tuhan Yesus ya. Dan yang kedua, Paskah itu tidak akan lengkap kalau ya tidak berbicara tentang kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi ada kisah kematian, terus ada kisah kebangkitan. Yang ketiga, Paskah itu berbicara tentang Yesus sebagai pusat ya. Sebagai satu-satunya yang perlu kita ingat dalam momen Paskah kita. Yang keempat, yang terakhir, Paskah itu sedang mengajarkan kita untuk meneladani ketaatan dan kesetiaan Tuhan Yesus dalam melakukan kehendak Bapanya. Jadi sebagai anak-anak sekolah minggu harus terus setia ya, melakukan firman Tuhan ya. Mungkin kalian tidak bisa melakukan firman Tuhan seperti bersaksi, kalian gak bisa menolong orang. Tapi kalau kalian masih diizinkan untuk hidup, kalau sekolah-sekolah yang baik-baik, sekolah yang sungguh-sungguh, sekolah masa pandemik, kalau dicari guru harus jadi anak yang baik, siap. Kalau masuknya jam 7 berarti jam 7 udah ada ya di dalam kelas online-nya, jangan dicari ternyata baru muncul jam 9. Seperti Tuhan Yesus taat, kita juga harus taat ya. Itu meneladankan ya bagaimana kita menjadi pengikut Tuhan Yesus. Sekali lagi Kak Marlon ingatkan ya, momen Paskah itu berbicara tentang 4 hal. Kisah kematian Tuhan Yesus, kisah kebangkitan, kisah bagaimana Tuhan Yesus harus menjadi pusat ya dari momen Paskah ini. Yang keempat berbicara tentang keteladanan Tuhan Yesus yang perlu kita contohi. Itu saja yang bisa Kak Marlon bagikan tentang Paskah ya. Kiranya Tuhan memberkati kita ya, dimanapun kalian berada, Tuhan melindungi kalian semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena melalui momen Paskah ini kami mengingat kematian Tuhan Yesus yang menggantikan kami, yang menanggung dosa-dosa kami. Bahkan Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, menunjukkan kepada kami bahwa kami telah diselamatkan, bahwa Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi kami. Dan Tuhan, biarlah melalui momen Paskah ini kami menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat dari kehidupan kami, kesulitan, ya, tantangan, mungkin pandemik COVID-19 tidak akan menggantikan, tidak akan meluluhkan iman kami kepada Tuhan Yesus. Kami akan terus setia kepada Tuhan Yesus. Kami akan taat, kami akan terus menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia seperti yang Tuhan Yesus contohkan kepada kami ketika Tuhan Yesus setia dan taat melakukan kehendak Bapa. Berkati kami semua, berkati orang tua kami, dimanapun kami berada, Tuhan selalu bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, terima kasih. Kalian akan mendengarkan pengumumannya seperti apa nanti disampaikan oleh Kak Natalia. Silakan. Oke, shalom semuanya, anak-anak sekolah minggu, adik-adik yang ada di rumah, tetap semangat ya sekolah minggu walaupun kita belum bisa bertemu. Tetap berdoa supaya ada hari di mana kita bisa bertemu secara langsung dan bisa sekolah minggu sama-sama. Oke, tadi semua sudah memuji Tuhan, sudah belajar, sudah tahu apa sih artinya Paskah. Nah, sekarang waktunya Kak Nat mau
memberikan pengumuman ya, karena kalian semua sudah mengikuti lomba menghias telur Paskah. Semuanya bagus-bagus, semuanya keren-keren, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Terima kasih sudah berusaha memberi yang terbaik. Terima kasih buat orang tua yang juga sudah menemani kalian semua di rumah untuk menghias telur-telurnya. Sekarang Kak Nat mau tunjukkan semua fotonya ya. Semua foto yang sudah dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu. Ini dia foto-fotonya. keren-keren kan, semua bagus-bagus, tapi kita tetap harus memilih juaranya. Dan juara untuk kelas balita adalah ini dia. Nah, selamat untuk kelas balita. Kemudian kita akan melihat juara untuk kelas kanak-kanak. Ini dia pemenangnya. Selamat ya. Kemudian kita akan melihat juara dari kelas Pratama. Ini dia juaranya. Nah, selanjutnya ini dia pemenang dari kelas Madya. Dan yang terakhir ini dia pemenang dari kelas Tunas Remaja. Selamat ya adik-adik untuk para pemenangnya. Semuanya hebat, semuanya
semuanya keren. Nanti dalam minggu ini kakak-kakak akan datang ke rumah kalian untuk mengantarkan hadiahnya. Terus yang gak menang gimana Kak Nat? Yang gak menang tetap akan ada bingkisan spesial dari kakak-kakak sekolah minggu. Jadi tetap tunggu di rumah dan tetap semangat untuk sekolah minggu. Oke semua, tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, dan jangan lupa selalu berdoa.